Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, hidup di dunia adalah awal dari perjalanan panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia. Kematian adalah perantara menuju kehidupan setelahnya, dan apakah bahagia atau sengsara. Di dunia inilah semua ditentukan bagi mereka yang meyakini bahwa akan ada kehidupan setelahnya. Manusia yang mampu menggunakan akal yang diberikan, tentunya mereka akan mempergunakan dengan sebaik mungkin. Karena setelah kematian, barang sehari pun tidak dapat terulang kembali, yang ada hanyalah penyesalan semata. Oleh sebab itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan, maka hendaknya dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata dan menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Ayat tersebut menggambarkan betapa ruginya manusia yang ketika hidup di dunia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Pendengar yang budiman, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang manusia kerjakan, maka mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan dua tempat di akhirat, dan akan diisi oleh orang-orang yang berbuat baik maupun yang berbuat maksiat, yakni surga dan nerakanya. Sungguh beruntung manusia yang bisa meraih surga, dan merugi bagi mereka yang tempat tinggalnya di neraka. Maka pada uraian singkat kali ini, sedikit akan menjelaskan mengenai gambaran kenikmatan di dalam surga yang tidak pernah manusia rasakan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 69 sampai ayat 73, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Kemudian pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai ayat 56, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari, di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Pendengar yang budiman, kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Al-Insan ayat 12 sampai ayat 22, dan Dia
memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bersandar di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segala minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Kemudian firman-Nya dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 10 sampai ayat 26. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga-surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan sloki piala berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Kemudian pada ayat 27 sampai ayat 40 Quran surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Kemudian dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbentik dalam hati manusia. Sesuai firman Allah, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah As-Sajdah ayat 17. Pendengar yang budiman, subhanallah,
Sungguh kenikmatan yang sama sekali manusia belum merasakan di muka bumi ini. Semoga kita semua adalah termasuk dalam golongan-golongan yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.